Shalom, salam sejahtera untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah tangga masing-masing. Di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Meskipun pada saat ini dalam situasi yang tak menentu ini kami beribadah di rumah tangga kami masing-masing, tapi kami mohon Tuhan Engkau menolong kami, memimpin kami dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah menjalani kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, karena kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Kita akan membaca 2 Tawarik 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, tetapi saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan yang kita baca ini, saya ingin kita belajar bersama di bawah satu tema, berkarya bagi Kristus. Berkarya bagi Kristus berarti kita melakukan sesuatu untuk Kristus. Dan berkarya bagi Kristus menjadi keharusan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan sesuatu yang mempermuliakan Tuhan di dalam setiap karya-karya kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan belajar tentang sosok seorang Yosia yang merupakan seorang pemimpin yang masih sangat-sangat muda. Tetapi dia memiliki track record yang sangat luar biasa di dalam sejarah kerajaan Yehuda. Meskipun Bapak Mama Saudara, Yosia terlahir dari orang tua yang tidak takut akan Tuhan, tetapi Alkitab mencatat Yosia menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang melakukan pembaruan rohani di saat dia memerintah di tahun yang ke-8. Dia melakukan satu gebrakan, jabatan raja yang melekat di pundaknya dengan segala kekuasaan yang dia pergunakan untuk berkarya bagi Tuhan. Bapak Mama, Saudaraku, kesempatan sebagai raja dia pergunakan untuk berkarya secara nyata. Ketika dia melakukan restorasi besar-besaran, karena dia memiliki kepedulian untuk membangun kembali bait Allah yang tadi porak-poranda oleh ayah dan kakeknya sendiri. Ketika Amon dan Manasye memporak-porandakan bait Allah, hal ini terjadi dalam diri Yosia karena dia memiliki hati mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak mau melihat bait Allah yang merupakan simbol dari kehadiran Allah terabaikan. Di tengah-tengah situasi
situasi yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda mengalami kemerosotan moral, mengalami kemerosotan rohani. Dan Yosia tidak ingin hal ini terus terjadi di tengah-tengah bangsanya. Sehingga Yosia mengambil kesempatan yang dia miliki dengan jabatannya untuk memberikan pengaruh bagi pembaruan bangsanya. Bapak, Mama, Saudara, apa yang telah dilakukan Yosia sebagai perwujudan bahwa dia tidak ingin bangsanya hidup tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka mengaku sebagai umat perjanjian Tuhan, tetapi perilaku mereka, moralitas mereka rusak. Apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Hal inilah yang mendorong Yosia untuk melakukan sesuatu agar bangsanya hidup takut akan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yosia untuk dapat membawa kembali bangsanya kepada Tuhan. Yosia yang pertama, dia berani menentang arus. Dia berani melawan arus. Bapak, Mama, Saudara, untuk menentang arus tentu membutuhkan adanya keberanian. Orang yang berani saja yang bisa melawan arus. Yosia dia berani tampil beda. Ketika dia mengambil keputusan, kalau kita melihat di ayat yang keempat sampai ayat ke-7, dia melakukan satu terobosan, dia melakukan satu gebrakan, dia merobohkan mesbah-mesbah para Baal, menghancurkan pedupa-pedupa dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dia membakar tulang-tulang para imam di atas mesbah-mesbah mereka, dan dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Bapak, Mama, Saudaraku, Yosia telah melakukan langkah yang sangat berlawanan dari para pendahulunya. Yosia berani melawan arus. Yosia berani menantang arus. Ketika dia telah mencari Allah dengan keberaniannya, dia berani tampil berbeda. Dia berani menunjukkan saya berbeda. Hal ini dia lakukan karena dia hanya bersumber kepada Tuhan. Ketika hatinya bersumber kepada Tuhan, maka dia hanya berpusat kepada Tuhan. Maka tidak heran segala keputusan yang dia ambil merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah. Dengan Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Allah, Yosia berjuang melawan bangsanya bertobat kembali kepada Allah. Yosia berusaha membawa bangsanya datang kepada Allah. Yosia bertindak mengikuti kehendak Tuhan dengan menyuruh seluruh orang yang berada di Yerusalem kembali kepada perjanjiannya, kembali kepada komitmennya dengan Tuhan untuk melakukan perintahnya, beribadah kepadanya. Dan Bapak, Mama, Saudaraku, kesungguhan Yosia melakukan pembaruan terjadi di sepanjang hidupnya. Ketika kita membaca ayat yang ke-33 mengatakan bahwa tindakan Yosia telah mendatangkan kebangkitan yang melanda Yehuda dan berhasil membawa mereka kepada Allah. Yosia telah memberikan teladan bagi kita bahwa berkarya bagi Tuhan harus kita lakukan dalam setiap tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berkarya bagi Tuhan dalam bidang tugas kita masing-masing. Dan itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam situasi yang membuat kita harus berlawanan arah, kita harus melakukan itu. Karena itu yang Tuhan mau. Kita harus tampil beda. Ketika situasi tidak mengizinkan kita untuk tampil beda, tetapi kita harus melakukannya untuk sesuatu hal, untuk Tuhan. Belajar dari Yosia. Situasi sulit, keadaan keluarga tidak membuat dia mengikuti mereka ketika hidupnya berpaut kepada Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, maka hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia berani menentang
harus dia berani lawan Allah. Hal yang kedua, hal yang terakhir, Yosia menjadi pemimpin yang meneladani Kristus, yang meneladani Allah. Yosia ketika dia mencari Tuhan dan ketika dia hidup seperti Daud bapa leluhurnya yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka Yosia mampu menjadi pemimpin yang diteladani. Ketaatan Yosia telah menjadi sosok pemimpin yang baik yang telah berkarya bagi bangsanya. Ketika Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka melalui kehidupannya seluruh rakyat dibimbingnya untuk dapat hidup dalam kebenaran dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia telah menjadi berkat bagi bangsanya, karena sebelum kepemimpinan Yosia tidak ada raja seperti dia yang dapat kembali kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah itu tidak ada yang bangkit lagi seperti dia. Kalau kita membaca kitab 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-25, Yosia tidak pernah menunggu untuk berkarya. Yosia menangkap kesempatan dan memanfaatkannya, dan hari ini menjadi contoh bagi kita semua untuk mempergunakan kesempatan untuk melakukan semua hal-hal yang baik seperti yang telah dilakukan Yosia. Dia hidup benar di hadapan Tuhan sehingga dia dapat menjadi teladan dimanapun dia berada. Yosia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita harus taat dan setia. Kita harus menjadi berkat dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus meneladani Kristus. Karena ketika kita meneladani Kristus, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita pergunakan kesempatan dalam hidup kita untuk berkarya bagi Tuhan yang telah berkarya bagi kita di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Di minggu sengsara yang ke-6 ini, marilah kita berkarya dalam hidup kita untuk kita memuliakan Tuhan yang telah berkarya terlebih dahulu dalam hidupnya untuk memberikan jaminan kepastian kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita di dalam situasi yang tidak menentu ini, dalam situasi yang membuat kita merasa panik, cemas, takut dengan adanya wabah virus corona ini. Mari kita hidup selalu takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berkarya bagi Tuhan. Meskipun situasi tidak mengizinkan kita untuk bersekutu bersama, tetapi mari kita bersekutu masing-masing di rumah kita, beribadah bersama, memuliakan Tuhan. Situasi tidak boleh membuat kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Tetap bersekutu di rumah tangga kita masing-masing dan selalu mengandalkan Tuhan agar Tuhan menolong kita melewati badai ini. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan dengan keterbatasan hamba. Tolong Tuhan agar firman-Mu dapat diterima baik oleh setiap umat-Mu, agar ketika mereka mendengarkan firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan untuk kami mempergunakan kesempatan kami untuk kami terus berkarya bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami melewati kehidupan kami dengan terus mengandalkan Tuhan dan terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya.